So I'm here with our trusty colleague, the busiest man in motorsport, Michael Laverty, of course, normally joining us in presentation. And Komentator MotoGP Junior sekaligus analisis balap ternama, Steve Dye, akhirnya buka suara soal performa Veda Ega Pratama yang terlihat menurun saat membela pabrikan Honda musim ini. Saya rasa Veda punya gaya balap yang eksplosif di akhir lap. Dia bisa menyimpan tenaga dan meledak di sisa balapan. Tapi motor Honda tak bisa mendukung cara seperti itu. Ini bukan soal skill, tapi soal kompatibilitas mesin dengan strategi balap, ungkap Steve Dye. Gaya balap liar di akhir lap yang menjadi ciri khas Veda saat berlaga di Red Bull Rookies Cup disebut Steve Dye justru tumpul ketika menggunakan motor Honda. Mesin yang tak punya akselerasi tajam dan daya ledak mendadak membuat Veda kesulitan mengeksekusi strategi andalannya. Steve juga menambahkan bahwa pabrikan Honda seharusnya menyadari karakteristik pembalap muda seperti Veda yang bermain dengan insting dan agresivitas alami. Kalau tim ingin memaksimalkan potensi Veda, mereka harus beri dia motor yang bisa diandalkan saat dia meledak. Sayangnya, Honda malah jinakan potensinya, tambahnya. Kini dengan performa yang belum stabil dan gaya balap yang seakan terpenjara, muncul desakan agar Veda mulai mempertimbangkan masa depannya dengan pabrikan lain yang lebih cocok dengan DNA balapnya. Akankah Veda tetap bertahan dengan Honda atau mencari pabrikan yang mampu mendukung gaya balap liarnya hingga akhir lap? Jawaban itu mungkin akan segera terlihat di seri-seri penentu musim ini. Veda harus temukan strategi baru. Mesin Honda kekurangan daya ledak di Junior GP. Veda Ega Pratama kini berada di persimpangan penting dalam karirnya di ajang FIM Junior GP. Mengandalkan motor Honda yang dinilai minim daya ledak, Veda harus memutar otak dan mengubah strategi balapnya jika ingin tetap bersaing di barisan depan. Mesin Honda disebut-sebut kalah tajam dalam hal akselerasi mendadak, terutama saat keluar tikungan dan di lap-lap akhir. Hal ini tentu jadi pukulan bagi Veda yang dikenal dengan gaya balap agresif dan meledak saat akhir balapan. Veda pun terlihat mulai berdiskusi lebih dalam dengan mekanik dan pelatihnya. Tujuannya jelas, merumuskan strategi baru yang bisa menutupi kekurangan mesin tanpa menghilangkan karakter agresifnya. Beberapa opsi seperti menekan lebih awal di lap-lap tengah, memanfaatkan slipstream, hingga mencari celah di sektor-sektor teknikal kini jadi bagian dari strategi baru yang sedang diuji. Dengan kalender Junior GP yang masih menyisakan beberapa seri krusial, Veda punya waktu untuk membuktikan bahwa pembalap hebat tak hanya soal mesin tapi juga soal akal dan strategi. Kini tantangannya bukan hanya lawan di lintasan, tapi bagaimana Veda bisa menaklukkan keterbatasan motornya sendiri. Strategi baru harus ditemukan atau kompetisi akan semakin berat. Veda harus lawan gaya balapnya sendiri demi temukan titik positif dari Honda. Perjalanan Veda Ega Pratama bersama Honda di ajang FIM Junior GP musim ini bukanlah cerita yang mudah. Terbiasa dengan gaya balap liar dan eksplosif, Veda justru kini harus melawan instingnya sendiri demi beradaptasi dengan karakter motor Honda. Gaya khas Veda menyimpan tenaga dan meledak di lap-lap akhir tak bisa sepenuhnya diterapkan saat menunggangi motor Honda. Kurangnya daya ledak mesin membuat strategi lamanya tak lagi efektif. Meski berat, Veda perlahan mulai membuka diri. Ia mulai mengidentifikasi titik-titik positif dari motor Honda, terutama kestabilan di tikungan cepat dan efisiensi dalam pengereman. Veda kini mulai fokus terhadap pendekatan balap berbasis konsistensi dan kontrol ritme. Ia tak lagi menunggu momen akhir tapi mencoba membangun posisi secara perlahan dan stabil sejak lap-lap awal. Adaptasi ini mulai menunjukkan hasil. Meski belum selalu podium, Veda mampu menjaga posisi dan menghindari kesalahan besar, sesuatu yang krusial dalam klasemen jangka panjang. Bukan hanya soal mengalahkan lawan di lintasan, tapi juga soal menaklukkan diri sendiri. Veda kini sedang belajar bahwa kadang untuk menang kita harus rela berubah.
Veda harus mulai berpikir buat ke KTM karena itu yang paling cocok dengan gaya balapnya. Ketika performa tak kunjung maksimal dan gaya balap tak bisa keluar dengan lepas, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Veda Ega Pratama harus mulai berpikir untuk pindah ke pabrikan KTM? Fakta tak bisa disangkal. Saat membela KTM di Red Bull Rookies Cup, Veda tampil menggila. Gaya balap liarnya di akhir lap, kemampuan menyalip di tikungan sempit, dan ledakan performa mendadak sangat cocok dengan karakter mesin KTM. Berbanding terbalik, Honda justru cenderung jinak. Mesin yang terlalu lembut di putaran atas dan kurang akselerasi eksplosif membuat gaya balap Veda seperti dipasung. Bahkan beberapa pengamat menilai potensi besarnya sedang dikubur pelan-pelan. Situasi ini membuat banyak suara mendorong agar Veda mempertimbangkan masa depan jangka panjangnya. KTM dianggap menjadi pabrikan yang bukan hanya cocok secara teknis tapi juga mendukung secara balap alami seorang Veda Ega Pratama. Dengan KTM yang terbukti mampu mengembangkan pembalap muda secara agresif, langkah pindah bisa menjadi loncatan besar bagi Veda untuk mengembalikan performa puncaknya bahkan lebih. Akhir musim nanti bisa jadi titik keputusan. Jika Honda tetap tak mampu menyesuaikan, maka KTM adalah jawabannya. Karena talenta besar seperti Veda tak boleh terus dikekang oleh mesin yang salah. Bukan hanya soal cepat atau lambat, tapi tentang cocok atau tidak. Dan untuk Veda, bisa jadi KTM adalah rumah yang sebenarnya. Jadi menurut kalian, apakah gaya balap Veda harus dirubah? Jika kalian punya pendapat lain, berikan pendapatmu.